warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah. Yang pertama adalah bagian cair plasma darah. Fungsi darah adalah mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengangkut hormon. Bagian padat, isi darah merah, sel darah putih, wrapping darah. Total denyut nadi saat duduk 67. Total denyut nadi yang saya hitung berjumlah 80. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim 3 ingin menerangkan tentang sistem peredaran darah manusia. Manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Serambi kiri dan bilik dibatasi oleh katup. Katup ini berfungsi sebagai pencegah bercampurnya darah bersih yang banyak mengandung oksigen dan darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida. Kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan banyak mengandung oksigen. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh dan kaya akan karbon dioksida. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dan paru-paru dan kaya akan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim 4 pelajaran biologi dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2. Yang pertama, peredaran darah kecil. Yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah
kecil bermula dari bilik kanan ke paru-paru, lalu kembali lagi ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar bermula dari bilik kiri ke seluruh organ tubuh, lalu kembali lagi ke serambi kanan. Jantung manusia terletak di dada bagian kiri yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung dibagi menjadi 4 ruangan. Yang pertama, serambi kanan, yang kedua, bilik kanan, yang ketiga, serambi kiri, dan yang keempat, bilik kiri. Serambi dan bilik dibatasi oleh katup-katup yang mencegah untuk bercampurnya darah bersih yang banyak mengandung oksigen dan darah kotor yang mengandung banyak dioksida. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru yang banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh organ tubuh yang mengandung banyak karbon oksigen. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh organ tubuh yang kaya akan kandungan karbon dioksida. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru yang kaya akan karbon oksigen. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. Nah, sebelum memasuki penjelasan lebih rincinya, silakan perhatikan gambar berikut untuk penjelasan secara ringkasnya. Jadi, kita misalkan botol pertama itu kita anggap sebagai paru-paru, kemudian kedua botol dari atas kita anggap sebagai atrium kiri dan atrium kanan, botol ketiga dari atas kita anggap sebagai ventrikel kiri dan ventrikel kanan, sedangkan botol keempat paling bawah itu kita anggap sebagai tubuh. Nah, aliran darahnya kita mulai dari tubuh. Nah, darah dari tubuh itu kaya dengan karbon dioksida. Kemudian akan memasuki atrium kanan, dipompa menuju ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah akan dibawa menuju paru-paru, dan di tempat inilah terjadi proses difusi, sehingga darah yang tadinya mengandung karbon dioksida sekarang kaya dengan oksigen. Nah, darah yang kaya oksigen tadi selanjutnya akan memasuki atrium kiri, dan dipompa kembali menuju ventrikel kiri dan dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu ringkasannya. Dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, jenis kelamin. Laki-laki cenderung memiliki denyut nadi yang lebih lambat daripada perempuan karena ukurannya yang lebih kecil. Yang kedua, usia. Semakin bertambah usia, frekuensi jantung akan semakin menurun yang diakibatkan oleh berkurangnya elastisitas kardiovaskular. Yang ketiga, kondisi tubuh. Pada orang yang sakit, denyut jantungnya tidak teratur akibat perubahan irama jantung. Yang keempat, riwayat kesehatan. Riwayat penyakit jantung, hipotensi atau hipertensi dapat mempengaruhi kerja jantung, juga terjadi pada penyakit anemia. Yang kelima, intensitas atau lamanya kerja.
Seseorang yang melakukan aktivitas atau pekerjaan yang lebih berat dapat mengakibatkan jantung berdetak lebih kencang daripada saat melakukan aktivitas ringan. Yang keenam, sikap kerja. Sikap kerja dapat mempengaruhi tekanan darah sehingga berpengaruh pada denyut nadi. Yang ketujuh, berat badan. Semakin berat tubuh seseorang, maka detak jantungnya akan semakin cepat daripada orang yang kurus. Hal ini diakibatkan oleh berlebihannya lemak. Yang terakhir, dipengaruhi oleh kondisi psikis. Kondisi psikis dapat mempengaruhi frekuensi jantung. Saat kita sedang merasa marah dan senang, maka detak jantung akan semakin cepat. Sedangkan saat kita merasa cemas atau sedih, maka detak jantung akan semakin lambat. Yeah, the ones we keep close. Dalam keadaan sehat. Dan misal, jika seseorang dalam keadaan sakit, apakah hal itu dapat mempengaruhi detak jantungnya? Tentu saja hal itu dapat mempengaruhi detak jantungnya. Kenapa? Karena biasanya orang yang sakit itu detak jantungnya tidak teratur, bisa terlalu cepat ataupun lambat. Tidak sebagaimana orang yang sehat, detak jantungnya selaras, yaitu sekitar 60-100 per menit. Detak jantung teman-teman saya termasuk detak jantung normal. Kenapa? Karena mereka detak jantungnya berdetak sekitar 60-100 per menit. Selain itu, detak jantungnya meningkat karena dipengaruhi oleh posisi tubuh dan aktivitas yang mereka lakukan. Hasilnya pun berbeda-beda karena dipengaruhi juga oleh usia, jenis kelamin, berat tubuh, dan lain sebagainya. Selain itu, saat melakukan praktikum tersebut, semuanya dalam keadaan sehat tubuhnya dan juga sehat ataupun baik psikisnya, sehingga dapat saya pastikan detak jantung teman-teman termasuk saya termasuk dalam detak jantung normal. Align yourself with the world, baby. Kesimpulannya, denyut nadi manusia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya jenis kelamin, usia, kondisi tubuh, riwayat kesehatan, aktivitas kerja, sikap tubuh, ukuran tubuh, dan kondisi psikis. Kondisi tubuh yang kurang sehat dapat mempengaruhi irama denyut nadi karena ketidakseimbangan frekuensi jantung. Denyut nadi dikatakan normal kisaran 60-100 per menit dan dapat meningkat seiring banyaknya aktivitas yang dilakukan selagi dalam kondisi tubuh yang sehat dan kondisi psikis yang baik dan normal. Sistem peredaran darah manusia atau yang dalam dunia medis disebut dengan sistem kardiovaskular adalah sebuah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Tidak hanya sebagai penyalur, sistem ini juga berfungsi sebagai mengeluarkan zat dioksida dan sisa-sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon dan suhu tubuh secara merata ke seluruh tubuh, serta mempertahankan sistem kerja organ dan membantu tubuh pulih. Ada 3 sistem peredaran darah manusia. Yang pertama sistem sistemik, kedua sistem pulmonal, dan ketiga sistem koroner. Ketiga sistem ini bertanggung jawab atas aliran darah yang bergerak di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia yang kedua atau sistem pulmonal bekerja memompa darah dari ventrikel kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, aliran darah bercabang menuju arteri dan kapiler yang semakin kecil. Disinilah karbon dioksida dilepaskan dari darah dalam vesikel baru dan oksigen segar memasuki aliran darah. Yang ketiga ada sistem koroner. Sistem peredaran darah yang satu ini mengaliri darah kaya oksigen. Darah beroksigen tinggi dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Dalam sistem koroner, darah mengalir untuk memasok otot jantung. Arteri koroner mengalirkan darah kaya oksigen menuju otot jantung.
Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia bekerja berkat tekanan konstan dari jantung dan katup di seluruh tubuh. Tekanan ini memastikan bahwa vena membawa darah ke jantung dan arteri mengalirkannya kembali ke jantung. Ada 4 komponen utama dalam sistem peredaran darah. 1. Jantung. Jantung adalah komponen paling utama dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Jantung berfungsi untuk memompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Pada umumnya, jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari telapak tangan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki ukuran jantung yang berbeda-beda. Sementara itu, kualitas dari pompaan jantung dipengaruhi oleh detakan jantung setiap kali jantung berdetak, darah dipompa, dan sistem peredaran darah bekerja sesuai fungsinya. 2. Arteri. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung dan mengalirkannya menuju kapiler atau kembali ke jantung. Arteri memainkan peran kunci dalam mengatur aliran darah ke kapiler jantung. Sekitar 10% dari total volume darah ada di sistem arteri sistemik pada waktu tertentu. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, arteri mengangkut darah yang memiliki kandungan oksigen rendah. Darah diangkut dari ventrikel kanan ke paru-paru. 3. Vena. Vena membawa darah terdeoksigenisasi ke paru-paru. Dengan begitu, paru-paru akan menerima oksigen dan dapat bekerja dengan baik. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, vena mengangkut darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Darah ini memiliki kandungan oksigen yang tinggi karena baru saja dioksigenisasi di paru-paru. Sedangkan dalam sistem sistematik, vena mengangkut darah dari jaringan tubuh ke atrium kanan jantung. Darah ini memiliki kandungan oksigen yang berkurang karena oksigen telah digunakan untuk kegiatan metabolisme dalam sel-sel jaringan. 4. Darah. Darah adalah komponen yang bergerak dalam hampir setiap aktivitas di dalam tubuh. Darah mengangkut hormon, nutrisi, oksigen, antibodi, dan darah juga melakukan aktivitas penting lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Sistem peredaran darah manusia sangat dipengaruhi 4 komponen tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh supaya siklus darah bisa berjalan baik.